Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Posrat, Forum Strategi Anak Bangsa. Bersama saya Bayu dan kembali bersama wartawan cabutan kita, John Paik. Lu nyala juga nggak ya? Belum. Oke, dan kali ini kita bersama Faisal Caniago dan Bang Iradat. Dan kita akan, tapi sebelum banyak ngobrol-ngobrol nih, mungkin ada perkenalan sedikit tuh. Mungkin dari Bang Iradat sekarang nama, terus tinggal di mana sekarang, aktivitasnya lagi sibuk apa nih sekarang? Berkata saya Iradat Ismail. Saat ini aktivitas di Jaringan Advokasi Publik Indonesia. Untuk tempat tinggal sih kita anak timur. Wah, Jakarta Timur. Timur. Tapi orang timur juga. Jadi udah pas kan gitu. Anak timur tinggal di Jakarta Timur gitu. Nah, alhamdulillah aktivitas juga selain untuk di Japi, aktivitas lainnya lagi ngurus studi aja sih gitu. Studi apa? Ya, lagi ngambil program hukum di. Oke. Menarik. Oke, Majo. Saya Faisal. Sehari-hari saya jadi dosen di Universitas Bung Karno di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiknya. Lebih tepat saya lebih kepada prodi Ilmu Komunikasi, juga karena dipercayakan juga di prodi Politik. Jadi kalau organ politik banyak sekali, tapi nggak usah, cukup itu aja. Berarti ini satu aktivis, satu dosen ya? Nggak yang berat-berat mana ya? Kayak hukuman korupsi. Iya. Itu nggak ada niat dirubah itu. Dari dulu wacana, kelar. Oke, lanjut. Nah, untuk malam ini kita pengen coba ngebahas tentang yang lagi anget nih, yang sekarang banyak juga pertanyaan ke kita. Coba dong bahas tentang hal ini karena kayaknya berdampak agak sedikit signifikan untuk terutama masa depan masyarakat juga, terutama dari sisi teknologi kan gitu. Nah, kemarin itu kan lagi rame-ramenya kasus korupsi BTS. Ya, orang-orangnya silakan lihat sendiri di TV ya. Kita nggak mau ngejelasin satu-satu orang-orangnya kan gitu. Cuma yang coba kita ingin tanyakan, kalau misalnya dari Bang Iradat dari sisi hukum gitu dan advokasi. Nah, banyak yang berpikir bahwa apakah benar dengan adanya korupsi di BTS ini akan merugikan masyarakat banyak itu. Terus apa yang akan diadvokasi dari masyarakat itu sebenarnya? Karena kan ini kita bicara dengan teknologi yang ngawang-ngawang kan gitu kan, dunia maya, segala macam internet. Gimana Bang? Iya, pertama bahwa kita tahu bahwa pemerintah Jokowi saat ini itu lagi fokus untuk melakukan yang namanya proses pemerataan pembangunan. Jadi baik itu infrastruktur maupun aspek telekomunikasi. Nah, kita tahu sendiri bahwa setiap kebijakan apapun itu pasti memiliki dampak. Jadi dalam tahapan perencanaan aja itu pemerintah sudah pasti memiliki niat baik untuk kepentingannya adalah untuk masyarakat, kepentingannya adalah untuk kepentingan publik. Nah, keterkaitan dengan kasus yang lagi viral saat ini yaitu terkait soal BTS, dan kebetulan lokasi yang kemudian menjadi permasalahan itu di wilayah timur juga. Wilayah Indonesia Timur, karena kepentingannya adalah bagaimana melakukan konektivitas dalam aspek komunikasi, dalam aspek proses pelayanan dalam sisi informasi, karena kita tahu ini era digital. Artinya pemerintah Indonesia lagi fokus mengeluarkan anggarannya besar-besaran terkait soal proyek ini. Nah, saya pikir dalam tahapan perencanaan sudah begitu bagus ya, karena mereka bukan orang yang tidak ngerti dalam hal proses perencanaan awal sampai akhir seperti apa. Tetapi kemudian ada oknum yang kemudian menjadi sebuah trouble dan sebagainya. Nah, pasti memiliki dampak ke masyarakat. Apa dampaknya adalah satu, pertama masyarakat ini kan sudah dibangun yang namanya harapan bahwa dengan adanya fasilitas pembangunan BTS itu mampu memfasilitasi mereka dalam hal berkoordinasi komunikasi satu. Yang kedua adalah aspek pelayanan. Karena ini era digital pasti memaksa masyarakat di wilayah, khususnya wilayah Indonesia Timur yang rentang pulaunya banyak,
itu kemudian justru akan sangat merasa dirugikan juga. Kenapa? Jadi bukan hanya kerugian negara dalam aspek keuangan, tetapi kerugian material, misalkan sebagai hak warga negara, mereka berhak mendapat pelayanan dalam sisi informasi, bagaimana bisa mereka mengetahui menu-menu baru di Jakarta, kan misalkan gitu kan, ada isu apa kan, gimana mereka bisa nonton, bagaimana mereka bisa menggunakan handphone dengan jaringan kalau kemudian proyek itu gagal dan sebagainya. Jadi bukan hanya efek mangkrak ataupun dia nggak jalan ataupun kemudian dia fiktif, itu semua pasti punya risiko. Nah tadi saya bilang bahwa masyarakat sudah udah ibaratnya kata anak ABG apa PHP udah dapat harapan awal kan loh. Ini nanti kita bangun nih, tapi kemudian kagak jadi deh gitu loh. Nah ini yang kemudian kalau dalam sisi kebijakan saya pikir yang paling vital tadi bahwa masyarakat sangat-sangat dirugikan. Karena kenapa? Ketika kerugian itu dalam aspek keuangan misalnya itu dirugikan, di satu sisi kan masyarakat akan terbebani juga, Pak. Apa terbebani, Bang? Satu, ya kita pasti masyarakat akan dituntut juga, tetap akan wajib membayar pajak gitu loh. Jadi mangkrak dan nggak jalan, terjadi proses pelanggaran pidana dan sebagainya, tetapi bukan berarti masyarakat itu tidak diberikan beban juga. Pasti punya beban. Satu, dia sudah tidak mendapat fasilitas didapatkan PHP. Yang kedua, hak untuk memberikan pajak tetap dia akan penuhi sebagai warga negara. Jadi semua serba dilematis masyarakat kita ini gitu. Apalagi uang yang dipakai dipajak kan gitu. Ini ya itu juga ya gitu. Jadi itu kalau mau diurai masalahnya kerugiannya banyak, Bos. Nah, apalagi saudara-saudara kita di sana misalnya. Bayangin aja, Mas. Itu dia mau nelpon orang pasti dia naik ke pohon. Iya. Kenapa? Karena nyari jaringan, Bos. Gitu. Nah, dengan adanya BTS sebenarnya niat baik pemerintah itu adalah bagaimana agar masyarakat kita, saudara-saudara kita di sana, karena saya juga pernah mengalami, Bos. Dulu itu sempat naik ke gunung, Pak, untuk nyari signal gitu loh. Nah, agar kita nggak bisa naik ke gunung lagi kan, kalau naik ke gunung pasti ketemu lah, tiba-tiba burung loh, lu ngapain nongkrong di sini? Nyari sinyal ya, Bro, ya gitu. Jadi sebenarnya dengan kasus BTS ini menjadi refleksi kita lah, gitu. Apalagi kalau nggak salah di satu tempat, saya lupa tempatnya di daerah Papua kalau nggak salah, itu ada satu tempat namanya Bukit Sinyal. Ya, saya pikir bukan cuma di Papua sih. Di situ cuma buat nyari sinyal sebenarnya kan gitu kan. Jadi bukan hanya di Papua sebenarnya, Om, di tempat-tempat yang lain, misalkan di Maluku Utara, di Halmahera itu juga. Jangankan di Halmahera yang kan dia kontinental tuh pulau Panjang. Ada pulau-pulau yang di Halmahera Selatan misalnya, itu pulau-pulau. Pulau terluar. Iya, dia masuk udah terluar tuh. Kan kasihan juga kan, nggak mungkin dia di tengah laut, Bos. Pernah juga ada tuh nyari sinyal harus mendayung ke tengah gitu biar nyari posisinya kan. Ada pemancar mana yang ada gitu, ada tower mana yang dibangun gitu loh. Tapi ada tower. Ada gitu. Tapi ada polisi. Ada yang nggak boleh. Nah, banyak gitu. Tower ada juga nggak ada. Gitu. Itu banyak nemuin terutama di Indonesia. Tower ada, sinyal nggak ada. Sinyal nggak ada gitu. Itu kocak banget sih gitu. Karena tapi apa tadi seperti yang tadi bilang yang digarisbawahi adalah bahwa komunikasi dan informasi itu adalah hak masyarakat. Yes. Oke. Itu yang harus digarisbawahi. Dan dari situ akan dampak yang akan tersebar di masyarakat itu kan akan kayak apa ya, kayak bola salju juga makin banyak. Apalagi gini kan, Om, saat ini kan banyak hoax ya, banyak proses pemberitaan yang kemudian disinformasi di masyarakat. Dengan adanya konektivitas BTS itu kepentingan adalah bagaimana agar masyarakat itu punya kemampuan memverifikasi informasi itu bisa dilakukan oleh mereka gitu loh. Tapi kalau kemudian ini terjadi, kita sudah diserang oleh hoax dan sebagainya, kemudian jaringannya kagak ada atau ini nggak difungsikan, nah gimana coba? Kan pasti kata orang Belanda masih jauh, tapi tiba-tiba Belanda udah depan kita gitu loh. Karena gara-gara ada jaringan, gitu loh. Nah maksud saya seperti itu dampak-dampak yang paling real dialami oleh masyarakat. Jadi kita tidak hanya fokus pada aspek korupsinya saja sebenarnya, tetapi aspek yang lain. Karena begini, kalau korupsi gini, Bos, dia bisa ngambilin untuk kerugian negara berapa, yaudah kembalikan aja, kan selesai. Tapi pertanggungjawaban moral dia terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat di daerah yang tertinggal, daerah yang terluar misalnya, itu yang kan dia rasain gitu loh. Batinnya kan harus sama gitu loh. Jadi bukan hanya kerugian angka. Jadi kita jangan membiasakan diri bahwa korupsi itu bukan hanya wilayah soal angka-angka, tetapi ada hak
kepuasan batin masyarakat yang sudah memiliki, kalau misalnya ketika dia lahir dia sudah punya akte kelahiran, itu tanggung jawab psikologi dia juga udah, negara harus bertanggung jawab, bos. Jadi bukan hanya uang berapa gitu, Menteri Keuangan, kita kerugian uang sekian Pak Presiden, bukan cuma itu, bos. Tapi bagaimana masyarakat dia bisa mendapatkan kepuasan secara psikologi ketika dia mendapat kabar keluarga dia jauh, dia sudah bisa berbagi hasil video call dan sebagainya. Dan kalau ada itu bisa jalan kan gitu. Jadi tanpa perlu dia kunjungan ke sana, dia udah bisa saling menyapa. Tapi kalau kemudian tiang itu tidak ada, tidak difungsikan lagi karena gara-gara ulah-ulah sesuatu, ya. Masa kita kembali ke zaman 70-an 80 kan? Tunggu kabar nunggu surat gitu. Kan nggak mungkin ngirim merpati lagi kan? Nah, gitu loh. Kalau saya sih gitu, gitu kira-kira seperti itu. Terus kalau dari Om Faisal nih, gitu, kita melihat dari sisi akademis kali ya. Okay. Nah, seperti tadi yang udah di-mention juga sama Bang Iradat bahwa ini pemerintah lagi gencar-gencarnya nih untuk dalam pembangunan, terutama dalam sektor pembangunan teknologi dan informasi gitu loh. Nah, ya kalau dibilang sih tol langit lah ya. Iya, tol langit kan. Betul. Lagi rame-ramenya, seperti tadi kita diberi harapan terus di PHP gitu loh. Nah, tapi tentunya sebuah proyek itu kan juga pastinya tidak ujuk-ujuk nongol. Pasti kan ada proses yang melalui itu. Dan ternyata si pemangku kebijakannya kena nih. Nah, itu kalau dari pandangan Om Faisal gimana? Oke, saya lihat dari sisi akademis ya. Kalau lihat program, ini program bagus. Kita tidak bisa menyalahkan program ini. Kita melihat kasus korupsi ini bisa berapa aspek gitu, Bayu dan teman-teman. Kita lihat dari pendekatan struktur fungsional gitu kan. Secara struktural kita udah lengkap semuanya. Kita lihat satu sisi yudikatif lah. Apa yang nggak ada di yudikatif kita? Ada MA, ada MK, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada dibikin terkecil lagi komisi. Ada komisi, lahirlah komisi pemberantasan korupsi. Itu secara struktural. Tapi korupsi tetap ada terjadi. Berarti ada fungsi yang tidak berjalan di situ. Siapa yang menjalankan fungsi itu? Manusia. Jadi yang salah itu adalah manusianya. Sebagus apapun struktur, apabila manusianya itu salah, struktur itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan program itu tidak jalan dengan baik. Kenapa manusia itu salah? Nah, itu yang dipertanyakan. Kenapa manusia itu melakukan korupsi? Berarti ada yang membuat dia, yang menentukan dia menjadi baik. Secara pendekatan politik, yang salah satu membuat manusia jadi baik adalah partai politik. Yang banyak melakukan korupsi ini, yang menjabat sekarang itu baik di lokal atau di pusat adalah aktor politik kan, yang lahir dari partai politik. Salah satu fungsi partai politik melahirkan kader yang berintegritas. Kalau seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya kan partainya juga lempar-lemparan kan? Tidak boleh dong. Partai itu kan seperti ibu kandung yang melahirkan anak. Setelah kamu nanti saya besarkan, saya sekolahkan, kamu nanti akan jadi ini. Saya berikan mandat, kamu nanti jadi bupati, jadi gubernur, atau jadi menteri nanti. Itu mandat yang saya berikan. Tapi ketika tidak ada moralitas di diri, mandat itu jadi hilang. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kalau tidak seperti ini, partai harus bertanggung jawab dong. Karena itu kader Anda yang melahirkan. Anda tidak menjalankan fungsi kaderisasi namanya. Itu dari segi partai politik. Siapa lagi yang bertanggung jawab untuk melahirkan manusia yang berintegritas ini? Banyak. Ada keluarga, ada media massa, apalagi ada pendidikan, ada lingkungan, ada tokoh agama, ada agama juga. Kita tidak usah urai satu-satu lah. Kita harus satu partai politik. Karena dia lahir dari partai politik, dari rahim partai politik. Jadi partai politik itu gagal melahirkan elit-elit yang integritas. Apa risikonya? Ya dia menemani manusia korup. Gitu. Dia menganggap program itu adalah milik dia atau milik kelompoknya. Nah itu yang dirubah mindset itu oleh partai. Dan Anda jangan heran, level anggota, ketua partai aja ketangkep. Apalagi ada budaya politik yang buruk di partai itu. Itu menjadi contoh atau sosialisasi kepada anggota masing-masing. Dan itu menjadi habit. Akhirnya itu yang dirubah.
mungkin tar dulu nanti tangannya jangan begini-begini nanti dikira kampanye. Oh ya. Itu harus dirubah itu. Kan? Jadi budaya politik itu bisa dirubah dari partainya. Jadi apabila partai gagal, lahirlah kader-kader yang tidak berintegritas. Itu harus dibenahi. Berarti partai bertanggung jawab. Saya pasti kan nggak mau bang, masa gue suruh limpahan kesalahan kan nggak? Enggak dong, emang dicalon dari PAIK enggak kan? Dari partai calon kan? Ya berarti partai harus bertanggung jawab dong. Iya maksudnya nggak mau mereka disalahkan ya? Enggak bisa, kecuali dia itu tidak berangkat dari partai. Tapi kan profesional juga ada ya? Ada profesional. Profesional bisa kita lihat dari segi lain. Kenapa dia tidak menjadi manusia yang berintegritas? Apa yang salah di diri dia? Jangan salah bicara tentang agama, dia lebih fasih daripada kita. Dia lebih rajin sholat pada kita. Tapi moralitasnya itu yang tidak ada di dirinya. Integritinya itu. Integriti kan antara tanggung jawab dengan jabatan sosial atau jabatan politiknya. Itu tidak ada di dirinya. Itu harus dibenahi. Berarti ada yang salah di dalam budaya kita. Itu tidak hanya dari pusat, juga terjadi di daerah. Mungkin begini kan, pengawasan pencegahan daripada mungkin ya pencegahan biar nggak korupsi, misalnya dari sisi sistemnya. Oke. Tapi kayaknya, kalau kita bicara tentang ada badan pencegahan, kayaknya udah terlalu banyak ya. Secara teori struktur itu udah lengkap semuanya. Apa yang nggak ada di yudikatif kita? Coba Anda lihat. Polisi ada, tapi polisi acak-acak seperti terangkan. Apalagi kejaksaan, KPK, MK, ada semuanya. Tapi mereka bekerja nggak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Belum lagi NGO. Kalau sudah seperti ini struktur kita, apa yang harus kita benahi? Manusianya. Jangan tambah lembaga lagi. Bikin lagi lembaga dewan pengawas nanti enggak selesai. Karena berarti yang salahnya itu bukan strukturnya, fungsinya. Di dalam ada manusianya yang harus kita benahi. Nah, tapi kalau menurut Bapak Faisal sendiri, itu sebenarnya kebanyakan, terutama di kasus ini, fungsi itu tidak berjalan atau tidak dijalankan sebenarnya? Tidak berjalan, akhirnya tidak dijalankan. Okay. Itu yang kita kaji. Kenapa dia tidak berjalan? Ya salah satunya itu banyak variabel kan itu. Ya, kalau kita dari segi partai politik, karena dia wakil partai politik, ya partai politik dong Anda gagal mengkader Anda menjadi elit yang berintegritas. Bagaimanapun harus ada bertanggung jawab di situ. Itu yang dilahirkan. Partai itu fungsinya untuk melahirkan kader-kader yang berintegritas. Nanti kamu saya calonkan jadi bupati di mana misalnya Bayu di Jawanya mana? Solo ya. Komitmen ya. Kamu udah berkaderan 10 tahun atau 5 tahun di sini. Kamu bekerja sesuai dengan tupoksi partai kita di bangsa kita. Partai kita ya. Kamu melanggar, kamu tidak hanya berurusan dengan partai dan berurusan dengan saya sebagai ketua. Seperti itu dong. Saya melahirkan kamu. Atau mungkin karena program ini, proyek ini menjelang tahun politik jadi butuh ongkos untuk pemenangan pemilu. Kalau itu jadi modal pemilu, berarti kita rubah sistemnya. Sistem pemilu kita rubah. Maka ada wacana kemarin. Kalau penyebabnya benar adalah dana ini dialokasikan untuk kegiatan pemilu, berarti sistem pemilu harus kita rubah. Bagaimana sistem itu yang tidak mengeluarkan biaya banyak? Ya salah satunya kemarin diwacanakan PDIP itu. Ya, proposal tertutup. Tapi kan tidak mau semuanya. Nggak mau lah. Iya nggak mau orang kan? Nggak mau lah, duitnya dikit. Iya, banyak-banyak tidak bisa kan? Gitu. Atau dalam program kaderisasi partai itu ada satu mata pelajaran judulnya ini bermain proyek. Itu yang dilakukan partai Cina. Cina ketahuan kadernya korupsi, itu nggak segan-segan ditembak sama dia. Terus kalau dari Bang Iradat sendiri ya, dari kalau tadi kan Om Faisal udah bicara nih bahwa sebenarnya ada fungsi yang tidak berjalan gitu atau tidak dijalankan kan gitu loh. Nah, kalau dari kacamata Bang Iradat sendiri, ini apakah memang seperti itu, ada yang seperti yang dijelaskan sama Bang Faisal, atau ada beberapa faktor lain yang menjadi fokus utama dari Bang Iradat sendiri? Aku setuju ya apa yang dibilang Bang Faisal tadi, bahwa
pertama yang di sesi pertama saya tegaskan bahwa dalam tahapan perencanaan udah clear sebenarnya, udah selesai bagus. Nah, ini kan tergantung bicara aspek, kalau dalam perspektif Islam orang bicara aspek memulai sesuatu dengan nawaitu, niat kan, betul. Ibaratnya nggak ada program pemerintah yang jelek langsung. Iya, nggak ada. Nah, tadi yang dibilang bahwa semua instrumen sudah ada, ya bukan hanya jaksa dan sebagainya. Sekarang sudah ada pengawasan aspek maladministrasi, misalkan ada ombudsman. Ada juga. Nah, itu pun tetap seperti yang tadi Bang Faisal sampaikan bahwa tetap ada celah. Ya, contoh misalkan ombudsman melakukan proses rekomendasi terkait maladministrasi dan sebagainya, tapi dia nggak memberikan sanksi. Jadi contoh misalkan di daerah tertentu, misalkan kasus seperti ini kan orang lagi berebut untuk bagaimana mendapatkan, kalau di BPK misalkan dia berebut mendapatkan yang namanya WTP dan sebagainya. Tapi kan ada yang kita tahu bersama bahwa ada wilayah transaksi juga di situ. Ternyata mendapatkan itu juga bukan hanya benar kinerjanya, ada sesuatu di situ. Nah, begitu juga dengan misalkan ombudsman, dia memberikan sebuah teguran dalam aspek administrasi, tapi sanksi nggak ada. Tapi ketika dia punya prestasi, misalkan pelayanan publiknya bagus, malah dia diberikan insentif memang negara. Nah, harusnya ini kan harus ada sanksi dan sebagainya. Tapi kalau saya sih setuju bahwa ini aspek human. Satu, human. Yang kedua adalah pemerintah harus tetap berkomitmen untuk tegas dalam aspek sanksi gitu loh. Kalau sanksinya tegas, saya pikir insya Allah akan ada perubahan gitu. Karena secara teoritik orang-orang yang dalam mengatur kebijakan, pengambil kebijakan itu semua orang cerdas, kita tahu bersama. Nah, yang kedua tadi menarik bahwa soal tentang partai politik, karena memang kita ini mengenal asas demokrasi, otomatis elit itu yang menciptakan elit itu adalah partai politik salah satunya, karena dia akan mendistribusi kadernya di etalasi publik untuk bagaimana mengatur regulasi dan sebagainya. Tapi platform partai itu pun akan dia bawa, ideologi partai itu pun akan dia bawa. Nah, tapi kan kita di Indonesia ini ada budaya muna kalau bahasa saya, munafik. Jadi kita nggak budaya muna. Kalau orang sana, orang Ternate bilang budaya muna, disingkatnya munafik. Artinya kita gini, maksud saya, kita mengkampanyekan platformnya sebagus mungkin, tapi ketika prakteknya di lapangan tidak sebagus yang kemudian sesuai dengan platform. Artinya ketidakkonsistenan kita dari proses awal saja itu sudah membuat sebagus apapun sistem, tetap kultur yang terjadi di lapangan ya dia yang bertahan dengan arus bahwa gue harus integritas gue harus gue jaga, tetap akan diisolasi. Ya kan kita udah pasti nonton kan beberapa kejadian-kejadian sebelumnya, ada oknum yang mengatakan gue harus ikut arahan pimpinan dong, gitu. Gue harus Korea ini harus ikut arahan pimpinan gitu loh maksud gue. Nah, tapi komitmen moral kita ya, terutama kalau kita kan mainnya di kontrol ya, artinya ini juga mengedukasi kita juga, karena kebanyakan pelaku juga yang terlibat itu orang-orang yang memang bukan kacang-kacangan, orang-orang yang juga lama juga di jalanan bos, dulu juga kontrol dan sebagainya kan gitu. Tapi ketika di dalam kulturnya nih Bang Faisal, nah kira-kira bagaimana mengkreat kultur yang berintegritas melawan kultur yang spekulan? Kan di dalam kan lu teori semua udah ada bos, tapi harus lu punya satu skill yang biasa mereka pakai, terus kemampuan spekulasi itu ada gitu. Nah, bagaimana kita melawan kultur spekulan-spekulan ini gitu loh? Karena semua proses teoritik mulai dari perencanaan awal sampai akhir, saya pikir sudah punya SOP, sudah standar semua, tender dan sebagainya semua sudah ada gitu. Pengawasan semua sudah ada WLP dan sebagainya semua sudah ada. Sekarang ada lagi katalog, itu semua macam-macam, tapi tetap ada celah gitu. Nah, artinya ini memberikan sebuah ruang kepada kita bahwa problem korupsi itu adalah sebuah penyakit tumor yang udah menyebar gitu. Jadi sudah patologi sosial memang ya udah akut bos sebenarnya. Nah, ini harus butuh kesadaran kolektif setiap anak bangsa bahwa ya tadi saya bilang bahwa ini bukan hanya kerugian uang semata, angka-angka doang, tapi ada kerugian yang paling mendasar lah. Kita di PHP mulu bos. Kita udah di PHP, kita dituntut lu harus bayar lagi bos. Pajak lu harus bayar lagi gitu loh. Jadi jangan sampai negara kemudian menjadi ibaratnya dia akan terus memeras rakyatnya gitu loh. Kita nggak mau gitu loh. Jangan sampai
dampak yang paling besar adalah ketika rakyat tidak lagi percaya sama pemerintah. Ini bahaya di situ. Nah, kita berharap bahwa masyarakat kita masih percaya sama pemerintah, karena apalagi pemerintah saat ini. Satu, infrastruktur jalan oke, orang udah nikmati. Nah, tol langit tadi yang disampaikan oleh Bung Faik tadi. Nah, ini yang kemudian masih terjadi PHP. Karena sekarang misalkan sektor pendidikan ya Om Faiz ya. Sekarang kementerian tertentu menggenjot agar semua siswa harus main via digital dan sebagainya. Ya tapi kalau nggak ada jaringan, gimana coba? Nah, itu juga kan dia harus di sana harus bersaing juga dengan saudara-saudara dia yang di Jawa. Iya. Nah, sedangkan kalau fasilitas yang paling utama di digital ya jaringan. Kalau itu nggak ada ya gimana? Jadi bagi saya peristiwa ini dia hampir sama dengan peristiwa sebelumnya ketika COVID yang terjadi treble sebelumnya. Jadi kalau kita memakai kacamata yang ibaratnya lebih ekstrim, ini juga udah crowded sebenarnya. Artinya peristiwa BTS ini bagi saya bukan hanya soal instrumen bangunan itu doang, tapi ini problem yang memang sangat krusial karena ini menyangkut konektivitas dan soal akses masyarakat kita yang ada di sana gitu loh. Dan itu yang dirampas ya? Itu yang dirampas, Bos. Ya kan kalau misalnya pelanggaran HAM juga, Bos. Betul. Gitu. Nah, bagaimana dia berhak untuk mendapat akses informasi, kemudian dia dihancurkan dengan yang namanya sebuah praktek oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Nah, tadi kayak misalnya udah disinggung juga sama Om Faisal bahwa struktural kita ini kan sebenarnya udah lengkap gitu loh. Dari yang bikin proyek, dari penanggulangannya, dari pengawasannya, sebenarnya sebetulnya udah ada semua itu. Nah, tapi tetap terjadi kebocoran. Nah, ketika sudah terjadi kebocoran, personnya yang melakukan itu ditindak. Nah, tapi dari sisi yang membuat hal itu menjadi bocor kan berarti seperti tadi yang dibilang bahwa ada fungsi yang tidak berjalan di situ. Nah, menurut entah Bang Iradat atau Om Faisal bahwa ada atau pernah nggak sih atau seharusnya bagaimana terhadap orang-orang yang sebenarnya diemban tugas untuk melakukan fungsi itu tapi tidak berjalan, harus ada tindakan khusus ke mereka atau gimana nih? Ya harus ada. Tapi selama ini nggak ada. Harus ada punishment ya. Biar ada ini guys, efek jerah lah para pelaku oknum-oknum ini ya, biar tidak melakukan ya kebijakan yang salah. Ya kalau aku sih gini, yang tadi yang aku bilang bahwa sistem itu sebaik apapun, kalau kemudian sanksinya itu nggak sesuai yang ditargetkan ataupun sanksi yang keras maksudnya. Nah, ini kan butuh penegasannya siapa? Instrumennya cuma negara. Pertanyaanlah, negara masih berkomitmen untuk memberikan sanksi terhadap ini benalu-benalu bangsa ini loh. Kalau gue ini benalu, Bos. Kita lagi mengejar ketertinggalan kita, kemudian ada benalu-benalu seperti ini. Sanksi yang tegas kayak gimana? Nah, ya kalau gue sanksi yang tegas adalah ya tergantung dengan topoksi pelanggaran yang dia alami gitu. Tapi arti minimal ada efek jerah lah gitu. Nah, tinggal kan regulasinya kan ada lagi kan kembali ke partai juga, Bang. Karena di DPR mereka punya keterwakilan. Gitu loh. Jadi ini juga si malakama. Tapi kalau bahasa ambigu sih sebenarnya. Iya. Karena kembali juga ke mereka juga kan gitu. Nah, jadi kalau rekrutmen juga udah transaksional dari awal. Gue caleg nih, Bos. Sekian ya, gue nomor sekian ya gitu. Nah, dari awal aja kalau kemudian proses ya juga udah salah, pasti salah. Gitu loh. Niatnya udah, motivasinya udah lain, pasti berbeda, Bos gitu loh. Nah, ya makanya kebanyakan teman-teman aktivis misalnya jangan bermimpi mau jadi nyalek. Karena modal berapa, Bos? Gitu loh. Kalau kemudian negara itu memfasilitasi bahwa yang berintegritas, misalkan lu di negara punya intervensi untuk mempos ke setiap partai-partai tertentu misalnya. Nah, itu boleh. Sebenarnya tergantung siapa pemimpinnya. Siapa yang mengatur pemerintahan kita gitu. Artinya ya pemerintah bukan hanya satu orang aja, misalnya bukan hanya presiden dan sebagainya, tapi kolektif gitu. Oke. Kalau dari Om Faisal sendiri gimana? Saya melihat gini, Bay. Dari sisi perilaku manusia tuh yang penting kita perhatikan nilai. Nilai itu bisa agama atau ideologis. Maka dalam partai politik itu yang perlu diperhatikan di dalam kaderisasi adalah
penanaman nilai-nilai ideologis. Nilai ideologis itulah yang menjadi kerangka mereka nanti bertindak. Itulah menjadi sikap politik dia nanti. Seorang nasionalis, dia melangkah berdasarkan prinsip ideologi nasionalisnya. Partai agamis, dia melangkah atau sikap politik berasal agamis. Itu tertuang dalam sikap hidupnya, di dalam sikap politiknya gitu. Nah, ini yang tidak terjadi. Maka Plato mengatakan negara ini lebih baik dipimpin oleh kaum sufis. Kaum sufis itu orang yang bijak, yang sudah ada morality di dirinya. Ya, itu yang susah tuh. Nah, kita ini morality kan nilai. Itu yang tidak ada di politisi kita, itu yang harus kita bentuk. Dia sadar, gue ini jadi pejabat, amanah dari masyarakat, dan bertanggung jawab bukannya pada partai, pada masyarakat. Jadi saya bekerja pada masyarakat. Itu nilai di dirinya. Sesuai dengan prinsip nilai yang didapati, apakah dari agama, apakah dari sosialis, atau di komunis, atau nasionalis. Semua nilai itu baik semuanya. Tatarannya baik semua. Kalau itu tidak tertanam, itu menjadi sikap hidup. Ketika dia jadi pejabat, menjadi sikap politik dalam membuat regulasi gitu. Itu yang tidak ada di dirinya gitu. Apalagi kalau kita melihat dari misalnya pas kita kuliah gitu, kita diajarkan berbagai macam ideologi untuk pengenalan. Kan kayak juga tidak ada satu ideologi atau isme-isme yang secara gamblang ngomongin bahwa ini loh cara korupsi menurut isme kita kan? Nggak ada. Semua bicara ya soal integritas semua. Ya, ambil contoh gini, Bang Faisal. Misalkan di periodisasi pemerintah negara kita awal-awal ya, politisi-politisi kita di zaman tahun 66 dan sebagainya. Bung Natsir dan kawan-kawan tokoh-tokoh baik tokoh yang sosialis maupun tokoh-tokoh Masumi, mereka melakukan perdebatan itu perdebatan nilai, gagasan dan sebagainya. Nah, bukan ibaratnya pamernya itu bukan pamer harta di zaman mereka. Yang mereka pamer adalah karya. Nggak ada flexing ya. Ya ibarat kita contoh, Bung Karno ketika memamerkan gagasan dia dengan konsep perdebatan dia tentang Islam Sontoloyo dan sebagainya. Itu kan pamer dalam sisi intelektual, nilai, value yang dipertontonkan ke ruang publik, itulah nilai yang mereka perjuangkan. Bukan mobil gue, bukan ini gue, bukan. Nah, ini yang terjadi bagi saya adalah terjadi pergeseran yang sangat luar biasa, Bang. Nah, pertanyaannya adalah apakah spirit itu yang kemudian menurut orang itu zaman old, tetapi yang namanya value itu nggak pernah ada batas ruang waktu zaman itu nggak ada. Harta itu sama, karena bagi yang selama ini kita beragama, kita berorganisasi, yang kita perjuangkan apa sih kalau bukan nilai gitu. Nah, jadi kalau saya setuju yang bilang Bang Faisal tadi bahwa yang perlu kita awasi, justru dulu saya tuh pernah sama teman-teman, kan biasa orang membuat proyek setiap pemilu itu kan pendidikan politik itu kan ke masyarakat. Kalau dulu saya balik, Bos, pendidikan politik kepada para caleg. Karena mereka ini harus kita didik gitu loh, bukan pemilih. Karena ibaratnya apa? Yang kita didik, pesan kita adalah, yuk kalau jadi wakil rakyat, lu harus jangan gini dong, lu harus peduli dong gitu loh. Nah, poin pendidikan itu kan bukan hanya dengan cara mencoblos, Bos. Nah, selama ini kita dikadalin dengan ketika setiap mau pemilu, kita diajarkan hal yang bersifat teknis. Jangan lupa nomor sekian, caranya begini, bukan. Nah, ini juga menyangkut soal urusan penyelenggaraan yang sudah ada, Bos. Karena tahapan rekrutmen cuma satu, yaitu fase apa? Fase pemilu. Dan itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Tapi selama ini kan proses yang dilakukan kan hanya dalam bentuk teknis, Bang. Jadi tidak ada tentang ketika ini adalah cara mencoblos orang yang jujur misalnya. Atau orang yang berintegritas, berkomitmen. Nah, itu sangat sedikit. Gitu. Tapi saya sih masih optimis, Bang. Artinya bahwa di zaman old aja, orang segenerasi Natsir, tokoh-tokoh yang lain, moralitasnya masih ada, Bos. Agus Salim dan sebagainya, mereka masih konsisten. Tokoh-tokoh yang kelompok yang non Islam misalnya, kalau nasionalis maupun teman-teman tokoh-tokoh pergerakan lainnya masih konsisten. Mereka masih di luar kongko-kongko berdebat tentang nilai, tapi tidak memperdebatkan tentang harta mereka, tidak mempamer harta mereka. Ini yang tidak terjadi. Lah, jangan bicara tentang nilai, Bos. Lu cek aja anggota DPR kita, ada nggak dia bertukar buku? Nulis dia maju di periode dia pertama, dia nulis tentang catatan dia, legasi dia. Ini loh yang gue buat. Kagak ada, Bang. Ya, kita hitung wakil partai bukan wakil rakyat. tapi ada ini juga di zaman dulu juga wakil partai, BNI, Masumi, PKI dan sebagainya, mereka juga
mewakili partai mereka. Tapi ketika perintah partai bahwa you perjuangkan ideologi kita di parlemen, bos. Itu yang kemudian dikampanyekan oleh Soekarno kan. Bagi kau seorang Muslim, kau perjuangkan nilaimu di parlemen. Bagi kau seorang Nasrani, kau perjuangkan nilai baiknya Nasrani di parlemen. Artinya bahwa semua tujuannya satu. Untuk apa? Untuk menjaga kebinekaan kita, mengisi kebangsaan kita ini. Nah sekarang nggak ada, bos. Dan sekarang platformnya banyak. Ada lagi nasionalis religius, bang. Ada lagi apa lagi tuh ideologinya tuh Pancasila. Ada lagi neo, udah banyak lah. Tapi sebagus apapun adonan yang kau buat, tapi kembali pada kalau bahasa agama, daging yang ada di dalam diri kita nggak semurni yang kemudian ucapan kita ya. Atau mungkin karena melihat nilai proyek yang wah anggarannya gede nih, jadi mereka tergiur oleh harta. Betul. Kalau itu salah satu karena ini kan pertarungannya kan soal tentang mentality, soal mental kita yang era konsumtif ya. Pertarungannya kan di situ sebenarnya. Okay. Nah, tapi harus ada arus yang kemudian diciptakan untuk melawan budaya ini gitu. Karena kalau kemudian kita hanya membenturkan dengan bangunan-bangunan sistem yang sudah ada, kan biasanya orang mengatakan kita perbaiki sistemnya, bos. Tapi kalau perbaikan sistemnya aja, humannya aja untuk diingatkan terus tentang value-value kebangsaan kita tidak diingatkan terus-menerus, siapa yang bisa menjangkau pikiran dan psikologi publik? Salah satunya adalah media. Jadi bukan hanya partai politik, tapi instrumen-instrumen pilar demokrasi salah satunya adalah tentang media. Ini juga berperan. Ya kita tahu sendiri, anak kecil aja di dalam kamar dia bisa buka pemberitaan apa hari ini, gosip apa hari ini, hoax apa hari ini. Dan itulah ancaman kita saat ini. Oke, saya jawab ya, Ge. Tapi ini menarik sih ketika tadi ada statement bahwa jangankan mana sih anggota kita yang dari awal ini mencatat bahwa mereka kerja apa segala macam ini gitu. Ya gimana monyet kan lagi sibuk main slot sekarang. Candy Crush katanya Candy Crush. Nah, tapi gimana kalau pandangan dari Om Faisal sendiri gitu dalam penanaman moralitas gitu terhadap masyarakat, terutama kepada kader-kader politik ini kan. Oke. Sebelum saya jawab, saya tambahin dari Paik dulu. Begini, sekarang ini terjadi perubahan paradigma di masyarakat. Jadi status sosial masyarakat itu dilihat sekarang jumlah materi. Itulah hidup sekarang. Iya. Ibaratnya lu jangan nongkrong sama kita kalau nggak pakai iPhone. Jadi status sosial manusia itu sekarang ditentukan oleh materi. Materi itu terkorelasi dengan prinsip hidup sekarang individualistik, gitu kan. Individualistik itu terkorelasi dengan industrialisasi. Nah, karena terjadi perubahan itu manusia akhirnya berlomba-lomba merubah status melalui materi. Begitu juga di kalangan politisi. Jadi penilaian status sosialnya melalui materi itu. Mediumnya salah satunya Pak, flexing itu. Anda sekarang melihat teman Anda kan lihat dari kalau sudah punya BMW 10 kaget kan? Tapi Anda sukses ini. Patut dicontoh. Itu ya sekarang yang dilihat kan. Jadi role model gitu ya. Jadi role model itu sekarang. Itu hidup materialistik sekarang itu. Dan itu itulah budaya baru, budaya modern itu sekarang. Itu yang terjadi di kalangan politisi sekarang. Iya, KPN aja setelah menjabat naik ya kan. Nah, terkait tentang Wak Bayu, salah satu yang bertanggung jawab untuk membentuk nilai terhadap manusia itu kalau politisi partai politik, suka tidak suka. Tapi adakah partai kita melakukan kaderisasi sehingga bisa melahirkan kader itu yang berintegriti, yang tertuang dalam sikap hidupnya? Tapi biasanya kan ada tuh pelatihan sebelum calekan itu. Ada, tapi kan harus terkonsep, ada target. Orang sekolah lah, SD standarnya segini, kerjanya seperti ini, SMP seperti ini. Begitu juga kalau dia jadi anggota DPR, lama pengkaderan segini. Untuk jadi menteri nanti kita pot segini, untuk bupati segini. Dan kita bisa ukur dia udah layak belum kita calonkan dia menjadi wakil rakyat atau menjadi kepala daerah dengan kapasitasnya seperti ini, dengan sikap politiknya, dengan moralitasnya, itu kan dilihat oleh partai. Kalau itu belum, ya jangan, karena jangan yang mentang di setor ke uang ke partai, punya elektoral yang tinggi, karena dia public figure tidak calonkan. Nah, ini yang terjadi sekarang. Iya, betul. Ya, walaupun setelah pada saat
pendidikan pengkaderan, malamnya pada malam ini kemana nih kita? Itu dia. Nyari warung kopi. Itu dia. Jadi tidak menempel nilai ideologis partainya itu terhadap dirinya, tidak menjadi sikap hidupnya. Dan kalau itu tidak jadi sikap hidupnya, Anda bayangkan ketika dia menjabat, dia akan outputnya adalah regulasi yang salah atau program yang salah atau penyimpangan program. Atau yang terjadi sekarang itu hanya semuanya yang penting syaratnya udah dipenuhin. Nah, akhirnya prosedural kan gitu. administratif. Iya, administratif aja kan. Jadi memang kewajiban gitu ya. Iya, kewajiban. Yang penting harus bikin pengkaderan, dibikin. Isinya apa tahu, hantu bau. Kita nggak tahu. Bikin. Nah, itu kan gitu. Tapi sekarang itu memang ada fenomena partai politik itu hampir gaya pemerintah. Di mana mereka memperkuat sistem-sistem yang dibangun misalnya buat lembaga-lembaga baru. Nah, salah satu misalkan partai-partai lagi berlomba-lomba untuk membangun institutnya masing-masing. Iya. Ada kebangsaan lah, ada sekolah lah, sekolah partai lah, Bu. Tapi masih dalam bentuk simbol untuk memenuhi tadi formalitas bahwa sebagai partai modern gitu. Ada lembaga kaderisasi. Ada lembaga kaderisasi sebagainya. Tetapi yang dibahas seperti apa? Yang dibahas itu, Bang, teknikal semua, cara menang. Iya. Jadi bukan bagaimana yang kita misalkan belum ada kita lihat partai mana. Kami melakukan pendidikan kader partai adalah dalam rangka untuk dia menjadi pahlawan rakyat di parlemen. Satu pendidikan kurikulumnya tentang lu nggak boleh rampok di sana misalnya. Nggak ada gitu. Nah, tapi memang apa ya istilahnya? Kalau saya sih memang harus cipta kondisi di karena mungkin biasa di lapangan ya. Harus cipta kondisi kelompok eksternal istilah. Bahasanya lapangan. Iya. Parlemen jalanan harus ada yang mengontrol partai-partai ini kayak kemudian seperti itu. Tapi ya ada fenomena juga kalau kemudian ngontrol partai impactnya gimana gitu loh. Pasti orang berpikir gitu juga deh. Tapi butuh memang kesadaran kolektif juga bahwa ya cuma partai yang kemudian bisa mendistribusi orang-orangnya ke wilayah regulator, mengatur regulasi itu. Anda bayangkan, partai itu mengirim ke legislatif dan eksekutif. Apabila orang dikirim itu tidak mempunyai moralitas yang baik, seperti apa program yang dibuat dan regulasi yang dibuat oleh dia? Anda bayangkan, itu yang terjadi. Betul. Suka tidak suka harus kita akui itu. Moralitinya tidak ada gitu. Kalau ada moralitasnya berdasarkan ideologi masing-masing, dia pasti akan menjaga semua program itu sesuai dengan konstitusi atau ideologi partainya atau prinsip hidupnya gitu. Itu yang tidak ada sekarang. Tapi kadang kalau saya melihatnya kadang ya ini terkadang kayak lingkup kita ini udah kayak lingkaran setan gitu. Jadi orang partainya kayak gini, masyarakatnya yang harusnya mengontrol juga bodo amat, terus itu lembaganya juga tutup mata, terus akhirnya terjadi kayak gini, lempar-lemparan kan gitu loh. Kalau saya sekarang gini Bang, justru hegemoni partai saat ini, kalau dulu kan masih ada balance tuh, partai maju, kelompok civil society, organisasi non pemerintahan dengan NGO dan sebagainya masih punya kontrol tuh, masih kontrol tuh. Sekarang lu kagak bisa bos. Karena hegemoni partai menguasai semua link, ketika lu kritik, udah lu laporin bos. Jadi dia nggak ada lagi melakukan, yuk kita debat dong, lu punya data apa? Kagak ada. Jadi karena mungkin perilaku konsumtif tadi yang Bang Faisal mengatakan bahwa pendekatannya materi semua, ya ketika teman-teman yang ber-NGO, teman-teman yang yang biasa melakukan advokasi di bawah, ketika dia udah parno dulu, gue lapor, ntar disikat. Sekarang dia punya instrumen kejaksaan, dia punya instrumen coka dan sebagainya, polisi dan sebagainya. Kan pasti punya kemitraan dengan partai-partai tertentu misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah memang jadi rahasia umum. Semua orang kan tahu di era ini. Nah, artinya bahwa kita berharap bahwa lajunya perubahan zaman, tapi kemudian janganlah ada hal-hal yang terselubung yang kemudian dalam bentuk otoritarian misalnya. Nah, kita berharap bahwa semua open lah. Kalau lu mau melakukan merekrut orang, sekarang ini kan lucu. Dia menolak misalkan contoh, bukan berarti saya mendukung kelompok tertentu ya, soal proporsional tertentu sebagainya. Dia menolak itu, tapi dia di satu sisi dia juga tidak mau melakukan proses yang open secara terbuka semua bahwa untuk dikontrol oleh orang lain, kan gitu. Kok pengen semua anak bangsa bisa terlibat gitu, kalau pakai tertutup kan nanti kesannya gimana pilih-pilih gitu. Padahal kan ada ruang, ada sisi positifnya juga dalam rangka apa?
memberikan prioritas terhadap orang-orang tertentu yang punya integritas dan sebagainya, kemudian dipasang di etalase publik atau di parlemen dan sebagainya. Siapa yang diperintahkan? Nah, kalau gitu dia loh. salah, sikap partainya kan gitu kan. gitu. Ya, Anda bayangin sekarang teman-teman, moralitas itu di ruang eksekutif sudah terganggu, dan itu juga merembet ke moralitas hukum yudikatif. Seperti apa pendekatan hukum di negeri kita ini akhirnya? Betul. Anda bayangin di MA itu kemarin tertangkap orang. Orang level kedua malah. Anda bayangkan itu. Seperti apa kepercayaan publik lagi terhadap hukum kalau hukum tidak runtuh? Ya udah hukum, ya katanya segitu, ya gampang deh itu. Butuh artijo yang lain. Nah, Ya. itulah artijo itu. Moralitinya tinggi. Jarang orang seperti dia. Saya banyak disogok segala macam, tapi tidak, morality sudah nempel di diri dia. Kalau itu dia sikap hidup, selesai urusan kita. Itu yang tidak ada di diri kita semuanya, teman-teman. Kalau sudah ada seperti itu, aman negeri kita ini. Dan ruang itu tidak hanya di eksekutif, ruang runtuhnya moralitas juga terjadi di yudikatif, di lembaga hukum. Apalagi polisi kemarin kan ketangkap semuanya bintang-bintang itu, ya Allah Tuhan. Sedih kita dengar kan. Mau kita apain lagi kan? Kita mau berharap apa lagi masyarakat gitu? Bencana moral. Bencana kan. Kita Jokowi Cari geng mana lagi? itu dia gitu kan. Ya mudah-mudahan ya di sektor polisi ini dengan adanya Kapolri ini bisa memperbaiki moralitas mereka semuanya. Ada hogeng baru lagi ya. Ada hogeng baru lah ya. Kembali lagi ke proyek ini BTS dengan Menkominfo yang baru dan Wamen Menkominfo yang baru. Mungkin ya proyek ini akan selesai di tahun ya mungkin paling akhir 2024. Ya kalau saya Ini sebelum itu dijawab mungkin atau tidak, bagaimana abang-abang ini menilai menteri yang baru? Nah, kalau saya melihat gini ya, dia penilaian ini kan relatif ya, penilaiannya agak relatif karena standar seorang pejabat publik dia harus dinilai oleh masyarakat. Iya betul. Karena itu konsekuensi dia sebagai seorang pejabat publik. Jadi bukan pribadi beliau ya. Ya nggak boleh juga dinilai. Iya, harus gitu. Karena ini kan era demokrasi kan gitu. Nah, kalau saya melihat dengan jejak rekam beliau sebagai mantan aktivis, kalau saya sih bukan mantan aktivis, tetap aktivis, karena kan terus berjuang sebagai relawan dan sebagainya. Gitu. Nah, ya kita sebagai sesama pejuang aktivis juga ya pasti berpikir positif sama beliau lah. Kita berharap bahwa menteri yang baru yang kemudian ditunjuk oleh presiden, awalnya Wamendes, kemudian ditunjuk di situ ya, saya pikir dengan usia yang masih progresif, masih usia-usia yang cukup bagus ya untuk harapan kaum muda misalnya, ya saya pikir proyek ini harus diselesaikan. Karena kenapa? Ini sudah sesuai dengan komitmen pemerintah pusat terkait soal tentang tol langit itu harus jalan gitu. Karena kalau itu tidak diselesaikan, ya pasti kita ketinggalan lah. Jalan dibawa, ya tol sebenarnya dibangun, tapi kalau kemudian komunikasi nggak ada, sama aja. Nah, itu satu. Yang kedua, komposisi kedua kan agak cukup bagus ya. Misalkan Wamennya juga mantan seorang jurnalis gitu lah. Nah, dan jurnalisnya bukan kacang-kacangan bos, independen gitu loh. Nah, artinya bahwa ini adalah tandem yang bagus. Artinya ini combine team yang bagus. Nah, tinggal bagaimana keseriusan mereka. Kembali pada niat yang seperti Bang Faisal bilang. Nah, itu mereka untuk mengabdi ke negara lewat jalur eksekutif sebagai wamen dan menteri, apa kira-kira yang mereka perjuangkan? Jangan sampai kemudian, udahlah jangan jauh-jauh lah. Jangan mengkhianati kawan-kawan perjuangan misalkan seperti itu. Iya. Karena kita kan juga mantan pejuang, misalkan mereka juga mantan pejuang sebagai aktivis dan sebagainya. Artinya buku yang mereka baca sama juga yang kita baca gitu. Nilai yang mereka doktrin sama juga kita dapat gitu. Kalau kemudian itu tidak ada ya siapa lagi kita harapkan gitu. Jadi saya pikir sia-siakan darah dan keringat yang sudah keluar. Yes. Iya. Itu keren kalau ada nyawa. Wah, iya. Bang, gue mau nanya ini kaitan dengan undang-undang perampasan aset tuh. Nanti ada impactnya nggak tuh ke perilaku korupsi? Ya ada, itu pasti berpengaruh. Tapi itu berhubungan dengan institusi hukum. Ya. Harus dikuatkan institusi hukum itu. Independensi hukum itu harus ada. Nah, kalau tidak ada independensi hukum, aja ada celah berarti. Ada aja celah. Nah, keberanian di hukum itu sekarang yang perlu kita pertanyakan. Gitu. Ya, kalau kata kita tadi kan harus ada tokoh-tokoh yang berani seperti siapa tokoh hukum terkenal kita? Misalnya Raden Lopales ada atau seperti itu gitu. Atau Arjito ya, harus ada satu tokoh seperti itu gitu kan. Tapi
jenis punishment-nya ditambah selain perampasan aset dimiskinkan, kerja sosial sesuai dengan di luar negeri kan seperti itu kadang-kadang. Iya. Karena korupsi yang dilakuin. Jadi misalnya BTS nih dia ikut bangun BTS gitu. Iya. Naik. Iya. Iya, itu yang tadi saya Ada sampaikan. hukum sosial ya. Yang saya Hukum sosial sampaikan itu kan berat juga itu. bahwa itu untuk di undang-undang tentang perampasan aset kan memang ada upaya negara untuk bagaimana mempertegas soal tentang penindakan hukum ya, penegakan hukum ya gitu. Artinya bahwa komitmen pemerintah sudah mulai ada. Nah, ini sebenarnya juga harus, jadi kita juga tidak berharap pemerintah. Stakeholder di bawah masyarakat sipil pun harus juga mendorong gitu loh. Karena kalau kemudian itu juga tidak didorong, kita masyarakat sudah apatis ya susah juga. Nah, oleh karena itu butuh kolaborasi semua aspek ya, terutama juga jalur media dan sebagainya juga penting untuk mengendorse terus gitu kan. Artinya misalkan manuvernya Pak Menko Polhukam, misalkan Pak Prof Mahfud ya misalkan saat ini, walaupun itu sesuatu yang menurut orang sudah memang kewajiban dia melakukan, tapi karena memang jarang juga sebelum-sebelumnya melakukan terobosan-terobosan seperti itu, sehingga memang kita harus butuh memberikan apresiasi, karena terkadang di zaman sekarang orang krisis juga memberikan apresiasi gitu loh. Dia hanya mengkritik, tapi kemudian ketika ada hal yang bagus, ya kenapa kita harus jujur dong, ini bagus gitu loh. Nah, belajarlah melakukan kejujuran seperti itu gitu loh. Ketika ada orang yang bagus, ya udah kita support gitu loh. Kita harus dukung gitu. Misalkan ini adalah solusi untuk bagaimana menutup peluang para pelaku-pelaku kriminal seperti ini merampas hak-hak publik. Ya kita harus dukung undang-undang itu kalau kemudian itu menjadi suatu solusi kayak gitu loh. Tapi kalau media yang terafiliasi sama partai dan pengusaha repot juga sih sebenarnya kan. Gosip aja ya. Jangan sini. Jadi itu ada isu yang kira-kira nyangkut gosek ya nggak layak. Jadi saya gini, undang-undang itu dibuatkan oleh eksekutif dan legislatif. Iya. Sekarang bola itu dari eksekutif. Ada bayangkan ketika undang-undang itu menyangkut diri dia. Kita bukan pesimis ya. Kira-kira cepat nggak undang-undang itu keluar? Bukan berarti kita tidak percaya pada legislatif. Yang membuat itu kan mereka berdua. Sekarang bola dari lempar. Dan di dalamnya ada orang teman-teman dia sendiri yang mungkin akan tersangkut kata nanti kan. Nah itu kan jadi hambatan nanti itu. Kalau mudahan ada keberanian dari yang masih punya moral yang tinggi di situ, tetap menggolkan undang-undang ini dengan segala risiko, apakah kadernya, koleganya, ini harus kita tetap perjuangkan. Bahkan harus berseberangan dengan partainya kan. Nah, itu dia. Nah kadang-kadang kan kalau dia tersinggung, wah orang kita ini, gimana ceritanya? Ini berhubungan dengan pendaringan kita, ini berat ini. Itu berat. Kalau yang terjadi seperti itu, mendingan nggak usah ada pileg. Ketua-ketua partai aja ngumpul. Kan gitu. Orang rembuk aja ya. Rembuk aja, bikin kebijakan publik nggak? Nah, kalau saya setuju karena ini kan era kalau istilah kan ada apa ini istilah yang keren ya bahwa no viral no justice. Bahwa kalau tidak viral pasti tidak ada penindakan. Nah, artinya kita memanfaatkan ruang era keterbukaan ini, era digital ini, publik harus dicerdaskan terus. Publik nggak boleh pasif, publik harus kritis gitu loh. Karena hanya dengan itulah ya semua, kita ambil contoh sini kan, beberapa kasus-kasus yang besar itu kemudian karena dorongan publik akhirnya alhamdulillah bisa teratasi gitu. Nah, ya contoh kasus kemarin yang ada anak bocah yang digebukin kemudian bisa viral, alhamdulillah bisa teratasi dan sebagainya. Jadi memang butuh, kita harus terus mengkampanyekan agar masyarakat Indonesia itu harus tetap kritis gitu loh. Dalam situasi apapun dia harus sadar bahwa lah kalau gua nggak kritis ya kena kita juga yang kena gitu loh. Contoh kasus BTS. Ya teman-teman misalkan kita di wilayah timur misalkan atau daerah-daerah terluar dan sebagainya. Kalau mereka juga tidak kritis, ya lu kagak mungkin video call sama pacar lu atau saudara lu di mana gitu loh. Jadi bisa putus bos. Sehari nggak ada chat wah. Ini kemana nih abang nggak gitu loh. Jadi saya nggak ada saya. Ya. Gitu bos. Wartel mahal. Udah kagak ada wartel bos di sana. Udah kagak ada gitu loh. Nah itulah yang dialami lah gitu ya. Jadi pasti punya efek domino di semua aspek gitu loh. Jadi bukan hanya kerugian negara sebenarnya bro. Bukan cuma uang ya. Gitu. Jadi peranan civil society itu harus kuat sekarang. Yang kuat itu sekarang ditakuti itu oleh aktor-aktor yang melanggar hukum itu adalah peranan civil society.
kuatnya peran civil society inilah akhirnya yang mendorong hukum itu tegak sekarang. No justice, no viral, no hukum itu sebenarnya peran civil society. Seperti kekhawatiran Bayu. Civil society kan ada media juga. Nah, kalau medianya sudah berafiliasi dengan kekuasaan atau partai politik, nah ruangan citizen journalistik seperti inilah yang harus hadir, yang mewakili suara rakyat, yang tidak bisa terwakili lagi melalui media-media konvensional. Berarti medium ini harus terus dikembangkan, teman-teman. Tapi gini dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin cepat seperti ini, gue sepakat dengan apa yang diomongkan sama Om Faisal. Tapi dalam sisi lain, ini menciptakan hakim-hakim jalanan kan gitu loh. Itu kita kalau bicara di kebijakan gitu. Pada akhirnya banyak informasi yang belum terkumpul dengan lengkap, udah ngejelaskan gitu. Betul. Nah, ini yang harus diwaspadai juga kan. Ibaratnya ya tabayun dulu lah, atau kita mencari tahu lah. Ini sebenarnya apa yang ada di balik ini gitu loh. Kan kadang-kadang susah kan. Terutama grup WA itu bahaya banget sih sebenarnya. Jadi harus ada peningkatan kesadaran peran citizen jurnalistik kali ya. Dia seperti apa sih menjadi seorang jurnalis atau pengelola media massa non corporate gitu kan? Seperti apa pertanggungjawabannya dan seperti apa kaedah-kaedah dilakukan, itu harus diedukasi ke masyarakat. Forum ini walaupun sini ada wartawan, ada non wartawan juga kan, tapi dia harus tahu kaedahnya itu. Nah, itu harus diedukasi pada masyarakat supaya tidak terjadi penghakiman seperti Bayu bilang tadi gitu kan. Belum ada faktanya, cuma udah blast kemana-mana kan, gitu kan. Nah, itu risiko dan perlu ada juga edukasi, harus ada juga suatu hukum yang mengatur itu supaya tidak liar jadinya ruang-ruang citizen jurnalistik seperti ini gitu. Dan kebanyakan itu muncul karena ketidakpercayaan beberapa masyarakat ini, terutama netizen ini, terhadap lembaga pemerintah, ruang pemerintah, dan media yang sudah ada kan. Nah, akhirnya mereka menjadi seperti itu kan. Betul. Dia lebih percaya kepada podcast punya Bayu. Oke, terakhir. Apa yang bisa kita petik dari permasalahan terutama tentang BTS ini, bahwa ini merugikan masyarakat tidak hanya sekedar angka tadi yang dibilang. Jadi tapi ini ada perampasan hak-hak masyarakat, yaitu dari sistem komunikasi dan informasi. Nah, apa yang harus ditingkatkan dari hal ini? Terutama ini mungkin bisa menjadi usulan terhadap menteri yang baru, gitu kan? Yang aktivis jangan lepas dari aktivis juga kan? Jangan berubah kan gitu loh. Mungkin dari Bang Radha. Kalau saya pertama karena aktivisme itu adalah nilai. Jadi kebetulan yang mengambil kebijakan saat ini adalah seorang aktivis, ya nilai itu nggak boleh dihilangin gitu loh. Walaupun dia pemangku jabatan saat ini, harus dituntaskan persoalan soal BTS. Dalam hal soal urusan penegakan hukum itu urusan pengadilan dan sebagainya, itu serahkan nanti untuk sesuai dengan punya topoksi. Tapi kewajiban mereka yang kemudian diamanahkan oleh presiden itu harus diselesaikan, karena itu adalah menyangkut kepentingan salah satu hajat hidup juga sebenarnya, karena ini menyangkut soal informasi dan sebagainya. Nah, yang kedua bahwa rakyat tidak boleh pasif. Kita harus terus sadar, terus kritis, karena tanpa ada kesadaran masyarakat juga untuk bagaimana menyuarakan kasus seperti ini, ya pasti kita akan ibaratnya mengalami bencana-bencana yang lain juga, gitu. Bencana aspek sosial dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir memang harus terus dikampanyekan, bukan hanya kasus BTS, kasus-kasus pun yang lain, karena lagi-lagi saya tegasin bahwa ini bukan soal kerugian angka ke negara saja, tetapi kerugian hak masyarakat itu yang paling utama. Karena ya buat apa negara itu ada kalau bukan untuk masyarakat, untuk bukan rakyat itu sendiri gitu. Oke, keren kan? Mantap. Nah, kalau dari saya melihat seperti ini, bekerjalah berangkat dari moralitas. Dan anggap semua program negara itu program rakyat, jangan program pribadi atau kelompok. Dan selama ini orang-orang itu anggap program negara untuk menjalankan program, jangan Anda rampok lagi uang dari program itu. Kecuali Anda tidak digaji oleh negara untuk menjalankan program itu, tidak ada hak Anda di situ lagi.
Jangan karena bininya bingung pengen beli kucing nggak punya duit, akhirnya nyari proyek kan? Nah, itu jangan. Itu ujian yang paling berat, Bos. Iya. Tapi mungkin nggak kalau misalnya Menkominfo yang baru dan Wamen tidak menyelesaikan proyek BTS ini, mereka akan direshuffle. Karena pasti presiden tegas pasti. Kalau soal ini kan kalau ada 9 kali untuk reshuffle ini. Iya. Kalau saya setuju, memang harus ada penegasan, harus ada sanksi. Kalau bila perlu, Pak Menteri berani nggak sampaikan ke publik. Saya akan tuntaskan persoalan BTS. Kalau tidak tuntaskan, saya mundur. Jadi menunjukkan gentleman sebagai seorang aktivis yang masih berkomitmen. Mas Menteri bisa nggak sampaikan ke publik bahwa saya akan bertanggung jawab ketika diamanahkan, disumpah sesuai dengan keyakinan saya sebagai seorang yang memiliki seorang yang beragama, sebagai seorang yang taat Pancasila, akan membuktikan bahwa BTS harus dituntaskan. Dan kalau tidak dituntaskan, ya saya siap diganti gitu. Jadi belajarlah dari hal-hal yang kecil seperti itu gitu. Saya kira itu yang paling utama, karena dua-dua ini tandemnya cakep sebenarnya. Cakep semua, Bos. Satu orang pers, satu aktivis gitu. Karena basicnya aktivis mungkin lebih kita lebih ada sedikit lebih kepercayaan bahwa dia bisa menuntaskan janjinya gitu. Bukan mau jalan kaki dari Jogja ke Monas nggak jadi kan gitu loh. Dan itu non partai, Bang Faisal. Ini non partai, ini menariknya karena dia non partai gitu loh. Nggak ada beban ya? Nggak ada beban gitu. Harus lebih cakep tidak ada beban untuk melakukan eksekusi terhadap program ini gitu. Harus dituntaskan gitu. Gimana Bang Faisal? Menurut saya salah satu kelebihannya dari Menteri dan Wamen yang baru ini ya, tidak ada pertanggungjawabannya dari partai, itu satu. Ada value-nya di situ pertama. Yang kedua, apa dia sanggup atau tidak, saya tidak bisa menjawab karena beban kerja sangat berat sekali. Indonesia harus dijalankan, sementara ini sudah berantakan semuanya. Tapi saya tetap optimis mereka bisa menjalankan amanah. Ini bukan amanah presiden ya. Amanah presiden juga amanah rakyat. Ada hak rakyat yang di situ harus dijalankan oleh dia. Karena ini adalah uang negara, berarti uang rakyat juga. Programnya program rakyat juga. Anda dipercayakan, Anda harus bisa menjalankannya. Dan Anda harus mempertanggungjawabnya baik kepada atasan Anda presiden dan juga pertanggung jawab Anda kepada rakyat gitu. Suka tidak suka, Anda harus bisa menjalankannya. Tapi dari pidato pertama Menteri kemarin ada hal yang menarik sih yang bisa diambil, bahwa ketika ditanya nah nanti untuk ini visi misinya kayak gimana, Menteri tidak ada visi misi. Ini adalah visi misi presiden, saya harus menjalankan. Itu keren sih menurut gua. Satu program dengan presiden. Iya. Jadi tidak ada tolehan lain gitu loh, harus tegak lurus kan gitu. Tegak lurus lah. Tegak lurus bahasa partai sebelah ya, kan gitu. Oke, itu tadi teman-teman obrolan kita bersama Bang Iradat, bersama Om Faisal. Itu tadi, dan semoga segala apapun yang kita bicarakan di sini menimbulkan hasil yang positif, bisa diterima oleh masyarakat. Dan kembali lagi masalah tadi no viral no justice, semoga itu bisa menjadi hal yang positif juga. Jangan permasalahan yang jadi viral terus, tapi hasil positifnya yang menjadi viral. Betul, setuju sekali. Oke. Terima kasih bagi teman-teman udah menonton channel Fostrap. Kita akan kembali ke tayangan-tayangan lainnya dengan narasumber-narasumber yang lebih bermanfaat, berkualitas, dan akan memberi semangat kita dalam membangun bangsa ini. Terima kasih. Buat closing ya? Partner dulu deh.